Selamat sore rekan-rekan dan Bapak Gamal Kusuma Zamahari selaku dosen. Hari ini tim kami dari kelompok 1 akan coba memaparkan hasil dari penelitian mengenai efektivitas sistem absensi berbasis QR Code untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Topik ini sangat relevan dengan kebutuhan digitalisasi di sekolah di sektor pendidikan, terutama dalam mendukung proses administrasi kampus yang lebih efisien. Next. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Abdullah bersama rekan-rekan tim saya, Malika Fatma Nabila, Muhammad Bayu Setiawan, Faros Kasikoy Murtado, Wawan Wahyu. Kami berasal dari program studi Computer Science dan sangat antusias untuk berbagi hasil penelitian ini dengan Anda semua. Next. Oke, untuk abstrak dan latar belakang, penelitian ini berangkat dari fakta bahwa metode absensi manual memiliki berbagai kelemahan, seperti rawan kesalahan pencatatan dan sulitnya pengelola data absensi. Untuk itu, QR Code hadir sebagai solusi yang inovatif yang menggantikan metode manual tersebut. Dalam penelitian ini, kami mengevaluasi efisiensi, akurasi, serta kendala teknis dari sistem berbasis QR Code ini. Kami juga telah melakukan survei terhadap 51 mahasiswa untuk mendapatkan masukan terkait efektivitas sistem. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun sistem ini efektif, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya digitalisasi di sektor pendidikan, khususnya dalam proses absensi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Next. Oke, untuk tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi dan akurasi sistem. Efisiensi yang dimaksud di sini adalah seperti mempercepat absensi atau mudahnya mengakses absensi tersebut. Untuk akurasinya, pencatatan absen secara akurat dan mencegah kecurangan. Jadi dengan adanya QR Code ini diharapkan tidak ada kecurangan seperti titip absen dan lain-lain. Selain itu, kita juga menganalisis kendala teknis seperti masalah software, hardware, atau mungkin masalah lain-lain seperti internet. Ah, Selain itu juga kita eh, mengident- mengidentifikasi tingkat kepuasan pengguna dengan melihat kemudahan user untuk menggunakan aplikasi QR Code tersebut, atau misalnya salah satunya tingkat error pada aplikasi QR Code tersebut. Kita menggunakan metode kuantitatif dengan survei pada Google Form yang kita sebar pada mahasiswa untuk mengumpulkan data. Lalu data yang sudah dikumpulkan tersebut kita menganalisis lagi menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Oke, next. Berikut untuk hasil penelitian yang telah kami lakukan. Seperti yang sudah dijelaskan, penelitian ini melibatkan 51 responden yang merupakan mahasiswa pengguna sistem absensi QR Code. Para responden diminta menjawab berbagai pertanyaan melalui Google Form terkait pengalaman mereka dalam menggunakan sistem ini. Data yang telah terkumpul kemudian kami analisis untuk mendapatkan gambaran mengenai efektivitas, kemudahan, transparansi, serta kendala yang dihadapi oleh pengguna. Yang untuk yang pertama itu mengenai kemudahan pengguna. 39% responden menyatakan bahwa sistem ini sangat mudah digunakan. Namun 24% responden mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sistem ini sudah cukup intuitif bagi sebagian besar pengguna, masih ada kelompok mahasiswa yang mengalami kesulitan dan mungkin memerlukan pelatihan tambahan agar lebih familiar dengan sistem. Yang kedua mengenai efektivitas.
37% responden menilai sistem ini sangat mempermudah proses absensi. Sedangkan 19% responden merasa bahwa sistem ini tidak memberikan perbedaan signifikan dibandingkan metode manual. Fitur QR Code dianggap mempercepat proses absensi meskipun masih ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem ini telah membantu sebagian besar pengguna, ada persepsi yang bervariasi ya terhadap efektivitasnya. Kemungkinan bisa disebabkan oleh perbedaan ekspektasi dan pengalaman pengguna sistem. Selanjutnya, yang ketiga, kendala teknis. Selain aspek kemudahan dan efektivitas tadi, kendala teknis menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pengguna. 21% responden mengalami kendala teknis lebih dari 5 kali dalam sebulan terakhir. Kendala teknis yang mereka hadapi itu meliputi konektivitas jaringan, kompatibilitas perangkat, dan kesalahan sistem QR Code. 33% responden melaporkan bahwa solusi atas kendala yang mereka alami diberikan dengan cepat oleh pihak kampus. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kendala teknis, pihak kampus sudah cukup responsif dalam menangani permasalahan yang muncul. Tetapi peningkatan dalam stabilitas sistem dan kompatibilitas perangkat masih diperlukan ya agar kendala ini dapat diminimalisir sebaik mungkin. Lalu yang keempat, transparansi dan akurasi. Salah satu manfaat utama dari sistem ini adalah peningkatan transparansi dan akurasi pencatatan kehadiran. 37% responden menilai sistem ini lebih akurat dibandingkan metode manual. Dan 33% responden menyatakan bahwa sistem ini dapat mencegah kecurangan dalam absensi. Namun, masih ada beberapa responden yang meragukan keamanan data dalam sistem ini. Keamanan data menjadi salah satu perhatian yang perlu kita tingkatkan agar sistem ini lebih dapat dipercaya oleh semua penggunanya. Ya, terima kasih untuk penyampaian hasil penelitiannya. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi. Dalam implementasi sistem absensi berbasis QR Code, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, kesiapan infrastruktur teknologi. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan sudah memadai dan kompatibel dengan sistem ini. Kedua, ketergantungan pada koneksi internet. Sistem ini memerlukan koneksi internet yang stabil untuk memproses data secara real-time. Jika koneksi internet lambat atau tidak tersedia, proses absensi bisa terganggu. Terakhir, resistensi dari pengguna yang kurang familiar dengan teknologi. Tidak semua mahasiswa atau staf terbiasa menggunakan teknologi baru, sehingga diperlukan sosialisasi dan pelatihan untuk memastikan sistem dapat digunakan dengan lancar. Selanjutnya, lalu kesimpulan. Berdasarkan analisis, sistem absensi berbasis QR Code menawarkan efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi dibanding metode tradisional. Namun, kendala teknis seperti infrastruktur dan koneksi internet masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Kedepannya, pengembangan fitur dan peningkatan layanan sangat diperlukan untuk memastikan sistem ini dapat berjalan optimal dan diterima dengan baik oleh seluruh pengguna. Dengan demikian, sistem ini menjadi solusi yang efektif untuk manajemen absensi di perguruan tinggi. Ya, selanjutnya. Ya. Setelah hasil dan kesimpulan, pastinya ada beberapa rekomendasi yang diperlukan dari sisi infrastruktur dan pengguna ya. Dari sisi infrastruktur dan pengguna sendiri, diperlukan adanya peningkatan dari sisi server ataupun internet yang memang menunjang untuk sebuah sistem absensi berdasarkan QR Code ini, di mana masing-masing pengguna dan
kampus perlu meningkatkan perangkat lunak ataupun perangkat keras yang mereka miliki. Lalu juga diperlukan adanya dukungan pengguna untuk bisa lebih beradaptasi dalam teknologi yang baru. Seperti mereka harus bisa responsif ketika menggunakan aplikasi ini, lalu juga diperlukannya pelatihan berkala bagi mahasiswa atau mahasiswi dan juga para staf yang memang terlibat dalam sistem absensi berdasarkan QR code ini. Lalu setelah diimplementasi juga perlu adanya evaluasi dan optimalisasi sistem, pemantauan secara rutin untuk performa sistem, dan juga diperlukannya umpan balik atau feedback yang berdasarkan dari pengalaman atau experience dari user sendiri, baik itu dari staff maupun mahasiswa. Dengan telah berjalannya sistem, lalu diperlukan juga adanya peningkatan kecepatan dari sisi sistem, mulai dari fitur dan kompatibilitas itu semua diperlukan dikarenakan mengingatnya pertumbuhan mahasiswa yang memang semakin besar. Lalu ada juga di mana fitur integrasi dengan notifikasi seperti alarm atau bahkan message notification yang diperlukan oleh setiap mahasiswa, yang di mana mereka memerlukan untuk mengingatkan atau sekedar reminder dari sisi absen. Lalu diperlukannya juga untuk pelatihan dan modul untuk para pengguna baru. Seperti contoh mahasiswa baru ketika masuk saat masa orientasi siswa dan saat sedang melakukan pengenalan, mungkin boleh dikasih modul atau e-learning dari sisi aplikasi tersebut. Bagaimana cara penggunaan dan user guide. Mungkin itu dari saya yang bisa saya rekomendasikan untuk dari sisi kampus dan juga dari para user. Saya mewakili dari tim 1 mengucapkan sekian dan terima kasih. Jika ada masukan dan tanggapan, boleh diberikan ke kita secara berkala atau mungkin saat ini. Terima kasih. Terima kasih banyak.